Banyak pria yang khawatir dia akan menderita mandul karena sering melakukan masturbasi alias menjadi insan colikiawan sejak remaja. Terlebih ketika mereka sudah hamil, udah rutin berhubungan seksual selama 1 tahun lebih, kok belum hamil-hamil juga ya pasangannya? Pertanyaannya sekarang, kira-kira apakah ada hubungan antara kebiasaan masturbasi dengan kesuburan pria? Lalu apa saja yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sulit memiliki keturunan? Di video kali ini kita akan mengupas itu semua ya. Bagaimana faktanya secara kesehatan, lalu apa yang bisa dilakukan untuk bisa segera memiliki keturunan dan kualitas sperma pun menjadi baik. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan, di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas, bisa kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, kita akan membaca pertanyaan dari subscribers terlebih dahulu. Halo dok, perkenalkan saya Budi, nama samaran. Saya ingin bertanya perihal keluhan saya. Jadi gini dok, saya mau nanya, kalau sering onani, apakah berpengaruh terhadap jangka kedepannya dalam proses pembuatan anak? Karena saya sering onani dari SMP dok, sampai umur 23 tahun. Saya sudah menikah dari 2025, tapi tidak ada hasilnya. Saya sudah melakukan hubungan intim sering, tapi tetap tidak ada hasil sama sekali. Padahal umur saya masih terbilang muda, 24 tahun, dan istri saya berumur 27 tahun. Tapi dari bulan pertama menikah, sampai 2026, belum ada keturunan anak. Apakah onani berpengaruh terhadap proses pembuatan keturunan? Sekian, terima kasih dokter. Baik, terima kasih ya Pak Budi untuk pertanyaannya. Jadi memang ya, pada pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, tetapi istrinya belum kunjung hamil juga, di sini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini sebetulnya sudah memenuhi kriteria dari infertilitas atau gangguan kesuburan pada pasangan. Terkait apa sih yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada pasangan sehingga akhirnya sulit memiliki keturunan, penyebabnya itu secara garis besar ada 3. Yang pertama, itu bisa dikarenakan adanya gangguan pada wanita. Kedua, ini bisa juga loh disebabkan dari gangguan pria. Terakhir, ini yang sering juga ditemukan, yaitu adalah adanya gabungan gangguan antara pria dan wanita. Perlu untuk dipahami ya, gangguan kesuburan itu sama besarnya pada pria dan wanita. Jadi sangat kurang tepat ya, misalnya seseorang lagi program hamil, tetapi wanitanya terus yang dilakukan pemeriksaan, sementara laki-lakinya memeriksa kesuburan saja enggan. Sudah dapat dipastikan program hamilnya tidak dapat berjalan dengan optimal. Saran saya untuk Pak Budi, coba deh pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Kalau pada wanita bisa cek ke dokter kandungan ya. Salah satunya nanti akan dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat kira-kira bagaimana nih kualitas sel telur pada istrinya. Sementara pada pria itu harus dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Jadi air mani kita seorang pria itu tidak bisa loh kita nilai kira-kira oh cairannya banyak aja artinya saya subur. Belum tentu. Karena cairan mani yang banyak belum jaminan kalau jumlah sel sperma di dalamnya itu banyak pula. Untuk tahu bagaimana banyak sel sperma dan kualitasnya, kita harus memeriksakan di laboratorium. Makanya sangat penting untuk Pak Budi coba pertimbangkan pemeriksaan sperma. Adapun syarat untuk mengecek sperma itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah tidak ejakulasi antara 2-7 hari. Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya itu harus dikeluarkan secara masturbasi menggunakan tangan tanpa pelumas sama sekali. Setelah air maninya tertampung, barulah nanti di laboratorium itu akan dicek bagaimana kualitas spermanya. Bisa pertimbangkan ya ke rumah sakit atau laboratorium yang memang ada fasilitas untuk pengecekan sperma. Sekarang, apakah ada hubungan antara kebiasaan sering ngocok alias masturbasi di usia muda dengan gangguan kesuburan pria? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Karena kita harus memahami ya, buah zakar seorang pria itu dia akan terus memproduksi sperma sejak awal pubertas hingga dia lanjut usia. Selama tubuhnya sehat-sehat saja, seharusnya sperma itu akan tetap ada, mau kita masturbasi sesering apapun, karena dia masih akan terus diproduksi. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, gangguan kesuburan itu juga bisa loh mengenai pada pria-pria muda. Saya sering melakukan pemeriksaan sperma pada pria dan ditemukan ya ternyata ada loh pria yang air maninya banyak tetapi tidak ada sperma sama sekali. Atau yang paling sering seperti jumlahnya sedikit, pergerakannya kurang, atau bahkan bentuk spermanya yang bermasalah. Adapun beberapa hal yang dapat mengakibatkan gangguan kesuburan sperma pria itu ada beberapa hal. Paling sering ya saya temuin itu adalah dikarenakan pola hidupnya yang tidak sehat. Pria-pria sekarang ini banyak ya yang dia badannya gemuk, kebiasaan ngerokok, alkohol, kemudian paparan bahan kimianya tinggi, jarang olahraga. Hal-hal tersebut itu bisa mengakibatkan kualitas spermanya menjadi tidak optimal sehingga mengakibatkan dia sulit memiliki keturunan. Terus hati-hati juga ya kalau misalnya kita ada penyakit di buah zakar. Salah satunya yang paling sering ada penyakit yang namanya varikokel. Jadi varikokel ini semacam varises tetapi di daerah atas kantung buah zakar pria. Biasanya ini kerasa di atas buah zakarnya kok kayak ada bentukan mirip cacing gitu. Hati-hati, ini merupakan kecurigaan varikokel. Lalu juga bisa ya disebabkan oleh
misalnya adanya infeksi di organ buah zakar. Misalnya pada pria ternyata dia di usia muda dulu pernah bengkak buah zakarnya sampai merah lama. Hati-hati karena ini dapat menyebabkan kerusakan pabrik pembuat sperma yang akhirnya dapat mengakibatkan gangguan kesuburan serius. Selain itu juga bisa ya ada faktor-faktor lain seperti gangguan hormon hingga yang paling jarang itu disebabkan oleh kelainan genetik. Makanya memang harus ekstra berhati-hati ya kalau memang di keluarga kita ada yang riwayat sulit memiliki keturunan juga. Lalu sekarang pertanyaannya kira-kira apa aja nih tanda kalau seorang pria itu ada kecurigaan gangguan kesuburan? Tentu kalau kita berbicara yang paling ideal itu harus dilakukan dari pemeriksaan sperma. Namun ada juga ya beberapa tanda yang mungkin bisa juga sebagai prediktor awal kira-kira ada gangguan kesuburan atau tidak. Salah satunya itu adalah ukuran buah zakar pria. Buah zakar pria itu adalah pabrik penghasil sperma. Idealnya ukuran buah zakar itu lebih dari 10 ml. Ya mungkin kira-kira seperti satu ruas jempol lebih ini ya. Hati-hati kalau misalnya kita ngerasa ya buah zakar kita kok ukurannya kecil. Apalagi kalau kita pegang di kantong ternyata buah zakar kita nggak keraba sama sekali. Karena kalau ukurannya kecil atau bahkan tidak ada, maka ini dapat menyebabkan produksi spermanya menjadi tidak optimal. Selain itu juga harus hati-hati kalau misalnya kita ngerasain kok ada keluhan nyeri gitu di buah zakar kayak pegel, kemeng kalau aktivitas berat. Karena ini sudah menjadi kecurigaan jangan-jangan ada masalah di buah zakar kita. Lalu yang paling terakhir juga harus berhati-hati kalau misalnya kita ngerasain fungsi seksualnya terganggu seperti gairah rendah, ereksi bermasalah, mau hubungan sulit. Karena biasanya ya gangguan seksual ini juga disebabkan oleh adanya gangguan hormon yang berperan penting untuk memproduksi sperma. Makanya sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada informasi-informasi tentang kesehatan sperma pria di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas ya kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Budi untuk bisa segera memiliki keturunan. Pertama tentu yang paling bisa dilakukan itu adalah dengan memperbaiki pola hidupnya. Jangan hanya istrinya aja, tetapi suaminya juga. Salah satunya mungkin hati-hati ya kalau misalnya ngerokok sebaiknya berhenti total. Lalu ada beberapa kebiasaan pria muda yang saya sering temui dan sebetulnya itu sangat buruk untuk sperma, yaitu adalah kebiasaan memakai celana yang terlalu ketat sampai 3 lapis. Entah kenapa ya pria-pria tuh banyak yang dia itu kalau pakai celana dia 3 lapis, celana dalam, boxer, lalu pakai lagi celana panjang. Hal ini dapat mengganggu kualitas sperma karena buah zakar kita itu memerlukan suhu yang lebih dingin untuk bisa memproduksi sperma yang optimal. Kalau misalnya suhunya ini terlalu panas karena celana yang terlalu ketat atau pemakaiannya 3 lapis, maka ini dapat mengakibatkan gangguan sperma. Terus juga hati-hati ya kalau misalnya Pak Budi kerjanya ternyata di paparan bahan kimia tinggi seperti di batu bara atau mungkin radiasi atau ada zat-zat cairan tertentu, ini harus diminimalisir kontaknya. Boleh kita dengan menggunakan masker dan sarung tangan, juga harus rutin bercuci tangan. Selanjutnya jangan lupa juga ya untuk tetap melakukan hubungan seksual secara rutin dan teratur. Idealnya itu adalah kalau kita sedang program hamil sebanyak 2-3 kali seminggu. Dan tambahan lagi, ketika istrinya sedang berada di periode masa subur, maka pertimbangkan untuk berhubungannya lebih sering, yaitu sebanyak setiap 2 hari sekali. Namun kalau sudah melakukan itu semua kok belum hamil-hamil juga, saran saya ya jangan ditunda-tunda untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Istrinya cek USG ke dokter kandungan dan Pak Budi pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan sperma di laboratorium. Kalau memang bingung kira-kira pemeriksaan spermanya di mana, coba deh cari dokter andrologi di tempat tinggal terdekatnya. Biasanya nanti setelah berkonsultasi dengan dokter andrologi akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, buah zakarnya seperti apa, apakah ada kecurigaan penyakit varikokel dan lainnya. Selanjutnya baru akan dilakukan pemeriksaan sperma dan diinterpretasi hasilnya seperti apa. Setelah berkonsultasi barulah nanti akan ditentukan bagaimana terapi lanjutan. Salah satu yang paling sering dilakukan itu adalah pemberian suplemen-suplemen untuk mengoptimalkan kualitas sperma. Namun kalau memang ya ditemukan gangguannya ini cukup berat pada spermanya, biasanya itu akan dilakukan beberapa pendekatan seperti terapi hormon atau mungkin pendekatan teknologi reproduksi berbantu. Yang paling penting lagi ya di sini buat Pak Budi jangan terlalu menunda lama. Betul usianya tadi masih muda ya, kisaran 20 tahun baik suami maupun istrinya. Harus hati-hati kalau memang istrinya sudah menginjakkan usia 32 tahun ke atas. Karena wanita itu kalau semakin tua, dia kualitas sel telurnya menjadi semakin menurun sehingga keberhasilan hamilnya pun juga menjadi kurang optimal. Mumpung ini usianya masih muda, makanya saran saya sebaiknya pertimbangkan screening dan mendapatkan terapi yang sesuai anjuran untuk meningkatkan kehamilannya menjadi lebih optimal. Biasanya kalau memang sudah diberi suplemen tapi belum hamil-hamil juga, akan dipertimbangkan juga ya untuk menjalani program hamil berbantu. Program hamil berbantu ini merupakan sebuah pendekatan terapi kehamilan tanpa melakukan hubungan seksual secara langsung, melainkan melalui pendekatan laboratorium. Kalau yang pendekatan paling simpel itu salah satunya dengan inseminasi. Jadi kalau
inseminasi itu spermanya dicuci, kemudian dia akan disemprotkan ke dalam rahim istri setelah sebelumnya istrinya mendapatkan stimulasi supaya sel telurnya ini menjadi lebih baik. Biasanya dengan pendekatan-pendekatan ini dia cukup baik untuk membantu seorang pasangan dengan gangguan kesuburan yang ringan untuk bisa segera memiliki keturunan. Namun kalau ternyata ditemukan ya gangguannya ini cukup berat dan juga tidak membaik dengan pemberian obat-obatan, maka biasanya akan disarankan untuk pendekatan kehamilan berbantu lainnya seperti dengan bayi tabung. Tapi saran saya jangan malah panik terlebih dahulu ya. Coba deh untuk melakukan langkah awal terlebih dulu, yaitu adalah melakukan pemeriksaan ke dokter. Istrinya ke dokter kandungan dan suaminya ke dokter andrologi.